Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Balik lagi nih sama gua Ali, dan kali ini kita kedatangan unit dengan case agak khusus nih. Kita lihat unitnya ya. Unitnya itu 16 inch. Untuk tipe MacBook-nya A2141 dengan kerusakan mati total. Tapi setelah kita melakukan pengecekan di depan user, itu penyebab mati totalnya ternyata gara-gara si SSD-nya short seperti itu. Untuk kasus SSD short, itu biasanya disarankan untuk ganti logic. Tapi beda di Magnesia, kita akan mengganti SSD-nya saja. Yang dimana SSD-nya itu dia udah onboard. Jadi otomatis kita ganti chip per chipnya. Kalau kalian penasaran, simak terus untuk proses perbaikannya. Let's go! Karena sebenarnya gue agak curiga nih, ada bekas Sionka ya. Terus sepertinya itu untuk seal si SSD-nya itu udah pernah dibuka. Nah, nih biar lebih kelihatan lagi. boleh. Nah, boleh dibantu Mas Oji. Nih. Kelihatan ya. Ini udah pernah kebuka. Kalau yang belum pernah dibuka sebelah kanan kali Mas Oji, biar kelihatan perbedaan. Nah, kalau ini untuk sealnya masih bawaan ya, masih ori. Iya, yang sama-sama sebelah komponen ya. Yang tadi yang perbedaan sebelah komponen. Lumayan banyak Mas Oji ya untuk kasus SSD short ya. Kira-kira penyebabnya apa Mas Oji? Paling sering nemuin itu dia karena kanan kiri sebelah untuk sirkulasi udara ya. Terutama kanan kiri sini. Ya. Kalau dilihat dari bodinya kotoran gumpal Nah, di sini. terus ya lama-lama jadi mungkin lembab kali ya. Terus terjadilah korosi. Contoh kecilnya seperti ini. Ini adalah hasil korosi yang disebabkan dari sirkulasi udara dan ada debu yang menempel atau ngumpul banyak di situ. Kalau faktor lain mungkin Mas Oji dari rangkaian atau apa, kalau yang kita bisa analisis seperti apa? Kalau ini sih di forum-forum luar juga udah bahas ya. Ini kan banyak kayak isu lumayan Banyak banget. ya kan. Dari luar juga banyak yang bahas kayak gitu. Itu dari SSD-nya dia jadi kan udah penuh memang umurnya, dan dia jadiin meledak lah. Iya, seperti itu di situ. Karena kelebihan muatan gitu kali ya. Misal di sini Gampangnya. taruhlah kebacanya 256 giga kayak gitu. Tapi kan kapasitas real di dalamnya itu misal 10 tera atau berapa tera kayak gitu kan. Nah, itu kalau misal 256 ngisi hapus, tapi yang kapasitas realnya itu tadi nggak bisa dihapus. Dan ngisi terus ibaratnya torrent kan diisi terus, makin lama dia udah penuh di situ. Terjadilah short ya, atau kerusakan si SSD-nya. Apalagi ini unit ibaratnya 16 sama 15 ini kan yang sering kena itu. Iya. Bisa dibilang kan tadinya buat pekerja keras lah. Ya, mungkin kayak gitu rata-rata kan. editor, ya seperti itu mungkin untuk penyimpanan data mentahan atau hasil kan mungkin butuh kapasitas yang besar. Seperti itu. Kita cek arus aja kali Mas Oji ya. Ya, silakan. Untuk kondisinya sekarang seperti apa? Ngapain itu? Ada SSD. Iya Pak. Ya ini Mau ganti dong. SSD. Oh iya. Tentunya. Tracing. Siap. Kita lihat ya untuk tegangan yang masuk 20 volt, untuk arusnya itu. Aduh, panas ini guys.
Short dengan bebas. Kita coba ukur dulu bebasnya 12,6. Untuk 3 volt, 5 voltnya udah keluar. 3 voltnya udah keluar. Ada bener dugaan gua kalau di kapasitor yang tadi ada korosinya itu panas. Oke. Kita langsung eksekusi aja untuk si SSD-nya. Oke guys, untuk menambahkan ya, sebenarnya itu short terjadi karena ada tegangan bebas ya, yang tegangan kerjanya itu 12,6 yang dia dikecilkan atau diturunkan untuk mensuplai tegangan si SSD yang hanya sekitar 2,5. Nah, di IC regulator ini biasanya ada kegagalan sehingga menyebabkan lompatan tegangan 12 sekian volt menuju langsung menghantam untuk ke tegangan 2,5 sehingga SSD-nya yang kalah atau SSD-nya yang short seperti itu. Makanya ketika kita akan mengganti SSD itu regulatornya kita harus cek juga. Dan kalau misalkan penyebabnya dari tegangan bebas itu yang melompat langsung ke 2,7 ya Mas Haji ya? Iya. 2,5 itu kita harus ganti juga untuk si regulatornya, karena pertama untuk kerusakannya untuk yang kasus ini nih penyebabnya adalah dari regulator atau penurun tegangan yang jebol seperti itu. Jadi nanti kita sekalian ganti. Kita copot dulu. Boardnya dipanasin dulu seperti itu, jadi nanti pas pembukaan IC-nya ini biar lebih tertuju kayak gitu. Kalau misalkan langsung sampai pakai blower, dia kan satu titik di sini. Nah ini kan tembaga bahannya gitu kan. Nah, dia kanan kiri pasti kan untuk melebarkan si panasnya dulu, perataan panas gitu. Nah kita pakai alat ini biar ratain dulu, nanti pada saat di panasnya udah rata, baru ditembak pakai blower seperti itu. Untuk resiko jalur rusak seperti apa Mas Uji? Ini sih minim harusnya. Karena kita memakai alat, kita meminimalisir kejadian-kejadian yang terduga. Jadi kita akan membuka si SSD yang ini karena masih ada lem bawaan, kita pakai alat preheating seperti itu. Kenapa kita harus ganti 55-nya Mas Uji? Boleh diinfokan nih. Karena dia kan kapasitasnya itu pembagian Mas. Misal taruhlah satu SSD itu 64 kalau nggak 128 GB kayak gitu. Dan kaliin aja, misal kapasitas 512, satu SSD-nya misal 128 gitu kan, itu kan berarti butuh 4. Nah ini yang satunya lagi untuk data, seperti itu. Saran dari kami sih kalau misalkan ada kerusakan SSD seperti ini, kalau mau di repair, mau diganti, sekalian upgrade kali Mas Oji ya. Bisa. Biar kapasitasnya lebih gede. Nanti ketika udah jadi, kita punya penyimpanan baru yang lebih besar daripada bawaan sebelumnya. Ada mungkin Mas Oji kita langsung buka aja ya. Pas dulu. Oke. Jadi gitu ya guys, walaupun yang rusak cuma satu keping, kita harus gantinya 55-nya atau satu set. Tuh. Oke guys, ini SSD yang baru, tidak bisa langsung dipasang, jadi kita harus flashing dulu pakai alat. Oke guys, udah 55-nya ya kita flashing dan udah terisi program, jadi udah ready untuk dipasang di logic board-nya. Let's go.
Oke guys, jadi setelah proses SSD dipasang, masih ada beberapa proses lagi ya, seperti yang tadi kita tayangkan. Masih ada proses DFU, terus habis itu kita install ulang seperti itu. Dan sekarang hasilnya udah oke, dan unitnya udah siap untuk digunakan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.